Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 atau Advanced Financial Accounting 1. Hari ini, kita akan menyelami dunia investasi yang menarik melalui modul 02 tentang laporan keuangan konsolidasi sebagai sebuah pengantar. Fokus kita yaitu bagaimana mengalokasikan kelebihan harga beli ke aset bersih yang dapat diidentifikasi dan juga memahami konsep goodwill. Jadi, siapkan catatan kalian karena kita akan mengubah angka-angka yang terlihat rumit ini menjadi sebuah cerita yang mudah dipahami. Yuk, kita mulai petualangannya. Mari kita mulai dengan sebuah imajinasi. Bayangkan kalian adalah seorang akuntan di perusahaan besar seperti PT Astra International. Perusahaan tempat kalian bekerja baru saja membuat keputusan besar untuk menikah atau melakukan akuisisi terhadap sebuah startup mobil listrik yang sangat menjanjikan bernama EV Vision. Sebelum adanya pernikahan bisnis ini, masing-masing perusahaan tentu memiliki laporan keuangannya sendiri-sendiri secara terpisah. Namun setelah akuisisi terjadi, dunianya berubah total. Para investor tidak mau lagi pusing melihat dua laporan yang terpisah. Mereka menuntut untuk melihat satu gambaran utuh atau big picture dari kekuatan finansial keluarga baru ini. Disinilah laporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statements berperan penting. Anggap saja laporan ini seperti album foto keluarga gabungan yang menggantikan foto-foto individu yang berserakan. Namun, ada satu misteri besar yang harus kita pecahkan sebagai akuntan. Kenapa sih harga beli saham atau cost hampir selalu lebih tinggi daripada nilai buku atau book value dari perusahaan yang kita beli? Mari kita selami misteri ini lebih dalam di slide berikutnya. Sekarang, mari kita bedah inti masalahnya melalui sebuah skenario angka. Misalkan, kalian membeli 90% saham PT Vaikar. Secara catatan di atas kertas atau nilai buku ekuitas, nilainya sebenarnya hanya 50 juta rupiah. Tapi anehnya, kalian malah membayar sebesar 54 juta rupiah. Ada selisih atau kelebihan sebesar 4 juta rupiah yang dalam akuntansi disebut sebagai excess of cost over book value. Tenang, kelebihan ini bukan karena kalian salah hitung atau ditipu, melainkan biasanya terdiri dari dua hal utama. Pertama adalah goodwill, yaitu nilai tak berwujud atau intangible yang tidak bisa diidentifikasi secara spesifik, seperti reputasi merek yang sudah kuat, jaringan pelanggan setia, karyawan yang sangat kompeten, atau potensi sinergi bisnis di masa depan. Analoginya seperti kalian membeli kedai kopi langganan. Kalian tidak hanya membayar untuk mesin kopi dan mejanya saja, tapi juga untuk rasa kopi yang sudah terkenal dan antrian pelanggan yang setia setiap pagi. Faktor kedua adalah adanya identifiable net assets yang undervalue, di mana aset fisik seperti tanah atau bangunan mungkin masih tercatat dengan nilai lama di buku, padahal harga pasarnya atau fair value-nya sekarang sudah melonjak jauh lebih tinggi. Ingat prinsip utamanya, kelebihan pembayaran ini harus kita alokasikan dulu ke aset yang bisa diukur nilainya, baru sisanya kita akui sebagai goodwill. Tapi bagaimana cara kita membedakan nilai buku dan nilai wajar ini secara praktis? Kita lihat di slide selanjutnya. Kenapa sih kita harus repot-repot menggunakan nilai wajar atau fair value dan bukan nilai buku saja dalam proses konsolidasi? Jawabannya sederhana. Nilai buku atau book value itu mencerminkan masa lalu karena ia didasarkan pada harga historis saat aset dibeli dikurangi penyusutan. Sementara itu, nilai wajar mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, yaitu harga yang berlaku jika aset tersebut dijual di pasar pada saat akuisisi terjadi. Coba perhatikan tabel perbandingan di layar kalian. Tanah milik PT Dias tercatat di buku sebesar Rp600.000, namun harga pasarnya ternyata sudah mencapai Rp800.000, sehingga ada selisih positif sebesar Rp200.000 yang harus kita alokasikan. Begitu juga dengan persediaan, yang memiliki selisih Rp100.000. Namun, lihat pada bagian peralatan. Nilai bukunya Rp2 juta, tapi nilai wajarnya hanya Rp1.700.000, yang artinya ada penurunan nilai sebesar Rp300.000. Konsep kuncinya adalah jika nilai wajar lebih besar dari nilai buku, kita akan menambah nilai aset tersebut di neraca konsolidasi. Sebaliknya, jika lebih kecil, kita harus menguranginya. Alokasi ini sangat penting karena akan menentukan beban penyusutan atau amortisasi di masa depan bagi kelompok usaha konsolidasi kita. Nah, sekarang mari kita terapkan konsep ini ke dalam sebuah studi kasus nyata antara PT Tamba dan PT Dias. Mari kita ikuti cerita nyata ini lebih detail.
PT Tambah, sebuah perusahaan konglomerat, memutuskan untuk mengakuisisi 90% saham perusahaan teknologi bernama PT Dias pada tanggal 31 Desember 2009. Cara bayarnya cukup ragam. PT Tambah mengeluarkan uang tunai sebesar Rp5.200.000, lalu menerbitkan 100.000 lembar sahamnya sendiri dengan nilai pasar Rp50 per lembar yang setara dengan Rp5 juta. Ditambah biaya legal akuisisi sebesar Rp200.000. Jika ditotal, biaya investasi atau cost of investment yang dikeluarkan PT Tambah adalah sebesar Rp10.200.000. Di buku PT Tambah, kalian akan mencatat jurnal dengan mendebit investasi dalam PT Dias dan mengkredit kas serta modal saham. Perlu diingat bahwa PT Dias sendiri tidak mencatat jurnal apapun, karena transaksi ini terjadi antara PT Tambah dengan pemegang saham lama, bukan langsung ke perusahaan. Kalau kita lihat kondisi PT Dias saat dibeli, banyak asetnya yang memiliki perbedaan nilai antara buku dan wajar, seperti bangunan yang nilai wajarnya lebih tinggi Rp1 juta, atau wesel bayar yang justru lebih murah Rp100.000 untuk dilunasi. Selisih pada liabilitas ini sebenarnya adalah keuntungan bagi kita sebagai pembeli. Dengan data yang sudah lengkap ini, siapkah kalian memecahkan kode rahasia di balik kelebihan pembayaran tersebut? Inilah saatnya kita melakukan perhitungan ajaib untuk memecah kode kelebihan pembayaran. Langkah pertama, kita harus menghitung total kelebihan atau excess menggunakan metode nilai wajar penuh. Jika 90% saham dihargai Rp10.200.000, maka secara tersirat atau implied, nilai 100% PT Dias adalah Rp11.333.333. Sementara itu, nilai buku ekuitas mereka hanya Rp5.900.000. Artinya, total kelebihan yang harus kita jelaskan adalah sebesar Rp5.433.000. Langkah kedua, kita distribusikan angka tersebut ke aset dan liabilitas yang tadi sudah kita bedah nilainya. Kita menambah atau mendebit aset seperti persediaan sebesar Rp100.000, tanah Rp200.000, dan bangunan Rp1 juta. Di sisi lain, kita mengurangi atau mengkredit peralatan sebesar Rp300.000 dan wesel bayar sebesar Rp100.000. Jika kita jumlahkan semua penyesuaian ini, total alokasi ke aset bersih adalah Rp1.100.000. Nah, langkah terakhir adalah mencari goodwill. Dari total kelebihan Rp5.433.000 dikurangi alokasi ke aset fisik Rp1.100.000, kita mendapatkan sisa sebesar Rp4.333.000 yang merupakan goodwill atau nilai intangible PT Dias. Selanjutnya, bagaimana cara memasukkan semua angka ini ke dalam laporan konsolidasi? Dalam dunia akuntansi konsolidasi, ada yang namanya jurnal sihir atau jurnal eliminasi. Penting untuk dipahami bahwa jurnal ini hanya dibuat di kertas kerja konsolidasi, bukan dicatat secara permanen di buku besar perusahaan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan akun yang terhitung ganda dan mencerminkan alokasi yang baru saja kita hitung. Filosofinya adalah kita harus menghapus akun investasi di buku induk dan menghapus akun ekuitas di buku anak karena keduanya sudah tergantikan oleh aset bersih yang nyata. Selain itu, kita harus mengakui hak minoritas atau non-controlling interest atau NCI sebesar 10% untuk pemegang saham lain, yang nilainya diambil dari 10% implied value tadi, yaitu 1.133. Dalam jurnal eliminasi pertama, kita memunculkan akun sementara bernama kelebihan yang belum diamortisasi sebesar 5.433. Kemudian, pada jurnal kedua, barulah kita pecah akun kelebihan tersebut menjadi aset-aset yang sebenarnya, seperti tanah, bangunan, dan tentu saja goodwill, sambil mengeliminasi saldo sementara tadi. Tapi ingat, cerita ini tidak berhenti saat akuisisi saja. Apa yang terjadi setahun kemudian saat aset-aset tersebut mulai menua?
Setelah 1 tahun berlalu, tepatnya pada 31 Desember 2010, kelebihan nilai yang kita alokasikan tadi mulai mengalami penyusutan atau amortisasi. Bayangkan kelebihan ini adalah biaya tambahan yang menempel pada aset, sehingga seiring pemakaiannya, nilai tersebut harus diakui sebagai beban. Mari kita lihat tabel amortisasi tahun 2010. Persediaan sebesar Rp100.000 dianggap sudah terjual seluruhnya, jadi langsung masuk ke harga pokok penjualan atau HPP. Tanah tidak disusutkan, jadi bebannya 0. Bangunan yang punya umur 40 tahun akan menciptakan beban penyusutan tambahan sebesar Rp25.000 setiap tahunnya. Uniknya, untuk peralatan yang nilai wajarnya dulu lebih rendah, amortisasinya justru mengurangi beban penyusutan sebesar Rp60.000 per tahun. Sementara itu, kelebihan pada wesel bayar dianggap habis saat utang tersebut dilunasi. Dan untuk goodwill, sesuai aturan ia tidak diamortisasi secara rutin. Jika kita total, amortisasi bersih untuk tahun tersebut adalah beban sebesar Rp165.000. Dampaknya sangat nyata, laba bersih konsolidasi kita akan berubah karena adanya beban-beban tambahan ini. Penasaran bagaimana cara menghitung laba dan hak minoritas yang realistis setelah setahun berjalan? Memasuki akhir tahun 2010, kita harus menghitung hasil kinerja perusahaan secara realistis. Misalkan PT Dias melaporkan laba bersih sebesar Rp800.000 dan membagikan dividen sebesar Rp300.000. PT Tambah, sebagai induk, menggunakan metode ekuitas atau equity method untuk mencatat bagian labanya. Perhitungannya dimulai dari laba dasar 90% dari untung PT Dias, yaitu Rp720.000. Lalu kita kurangi dengan porsi amortisasi kelebihan yang sudah kita hitung tadi. Setelah penyesuaian untuk persediaan, bangunan, peralatan, dan wesel bayar, PT Tambah mengakui laba dari anak perusahaannya sebesar Rp571.000. Di sisi lain, kita juga harus menghitung saldo hak minoritas atau NCI akhir tahun. Saldo awal mereka yang sebesar Rp1.133.000 akan bertambah karena bagian laba mereka, namun berkurang karena bagian amortisasi dan bagian dividen yang mereka terima, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp1.166.500. Di akhir tahun ini, sisa kelebihan yang belum diamortisasi juga mulai berkurang. Misalnya bangunan kini tersisa Rp975.000 dari yang tadinya Rp1.000.000. Sekarang, mari kita lihat bagaimana jurnal eliminasi kita harus diperbarui untuk mencerminkan realita tahun kedua ini. Setelah 1 tahun beroperasi, jurnal eliminasi di kertas kerja konsolidasi tidak bisa lagi memakai angka yang sama dengan saat akuisisi. Ia harus diperbaharui agar sesuai dengan kenyataan terbaru. Kita harus memperhitungkan perubahan laba ditahan PT Dias dan saldo investasi PT Tambah yang kini sudah berubah karena penggunaan metode ekuitas. Per 31 Desember 2010, saldo investasi PT Tambah di PT Dias telah meningkat menjadi Rp10.501.000 setelah ditambah laba dan dikurangi dividen yang diterima. Dalam jurnal eliminasi tahun ini, kita menghapus saldo investasi yang baru tersebut dan mengakui hak minoritas dengan saldo akhirnya yang sebesar Rp1.166.500. Akun kelebihan yang belum diamortisasi sekarang nilainya tinggal Rp5.268.000 karena sudah ada yang terpakai selama setahun. Pada jurnal pendistribusiannya, kita tidak lagi memunculkan persediaan atau wesel bayar, karena keduanya sudah habis teramortisasi atau lunas di tahun pertama. Yang tersisa hanyalah tanah, sisa nilai bangunan, goodwill, dan penyesuaian peralatan. Dengan jurnal ini, kertas kerja konsolidasi tahun 2010 kalian sudah resmi akurat dan sesuai standar. Yuk kita lihat bagaimana semua angka ini tercermin dalam laporan laba rugi gabungan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan dramatis antara laporan keuangan terpisah milik perusahaan induk saja dengan laporan konsolidasi yang menceritakan kisah sebenarnya. Dalam laporan konsolidasi, akun laba investasi yang dicatat PT Tambah sebesar Rp571.000 akan dihilangkan total. Mengapa? Karena laporan konsolidasi langsung menampilkan pendapatan dan beban gabungan dari kedua perusahaan tersebut secara utuh.
Beban operasi di laporan konsolidasi akan terlihat lebih besar karena ia mencakup beban gabungan ditambah amortisasi kelebihan yang sudah kita bahas tadi. Hasil akhirnya adalah laba bersih konsolidasi, yaitu laba yang memang benar-benar tersedia hanya untuk pemegang saham pengendali, dalam hal ini PT Tambah. Ada juga pos baru yang muncul, yaitu beban hak minoritas. Ini adalah pengakuan atas bagian laba sebesar 10% yang menjadi hak pemegang saham luar. Logika sederhananya, jumlah laba gabungan dikurangi amortisasi kelebihan dan dikurangi hak minoritas akan menghasilkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp3.158.500. Intinya, laporan konsolidasi ini jauh lebih transparan karena mengungkapkan kinerja ekonomi entitas gabungan dengan menghilangkan transaksi internal yang semu. Selanjutnya, kita akan mengenal teknik yang bisa merevolusi buku anak perusahaan. Pernahkah kalian berpikir alangkah mudahnya jika semua penyesuaian nilai wajar dan goodwill tadi langsung saja kita catat di buku anak perusahaan? Nah, itulah yang disebut dengan teknik push-down accounting. Bayangkan, semua selisih konsolidasi itu langsung kita dorong atau push-down masuk ke dalam pembukuan perusahaan anak. Analoginya seperti ini. Daripada hanya menempelkan foto keluarga di album terpisah, kita langsung saja mengubah data KTP atau identitas anggota keluarga yang baru bergabung tersebut agar sesuai dengan kondisi saat ini. Mengapa kita melakukan ini? Pertama, untuk menyederhanakan proses konsolidasi karena penyesuaiannya sudah ada di buku anak, jadi proses eliminasi di masa depan akan jauh lebih mudah. Kedua, teknik ini wajib dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika anak perusahaan hampir dimiliki sepenuhnya, seperti aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek di Amerika Serikat atau SEC. Sebagai contoh, saat PT Jesa membeli 100% PT Popi, selisih harga beli sebesar Rp225 juta langsung dijurnal di buku PT Popi untuk menyesuaikan nilai persediaan, tanah, dan memunculkan goodwill di neraca mereka sendiri. Praktis bukan? Sekarang mari kita lihat alat bantu yang selalu digunakan para akuntan untuk mengerjakan ini semua. Untuk membuat semua keajaiban konsolidasi ini terjadi, akuntan membutuhkan sebuah panggung khusus bernama neraca lajur atau spreadsheet konsolidasi. Disinilah semua angka dari perusahaan induk dan anak dipertemukan dan diolah. Cara kerjanya menggunakan logika formula yang sistematis. Untuk kolom aset konsolidasi, rumusnya adalah saldo induk ditambah saldo anak, ditambah penyesuaian di sisi debit, lalu dikurangi penyesuaian di sisi kredit. Sebaliknya, untuk kolom liabilitas dan ekuitas, rumusnya adalah induk ditambah anak, dikurangi debit, dan ditambah kredit. Semua ayat jurnal eliminasi yang kita bahas tadi dimasukkan ke kolom penyesuaian khusus. Jika kalian melihat baris investasi di anak, saldo tersebut harus menjadi 0 di kolom neraca konsolidasi karena sudah dieliminasi. Kunci suksesnya adalah jika total debit penyesuaian sudah sama dengan total kredit penyesuaian, dan total aset konsolidasi sudah sama dengan total kewajiban plus ekuitas konsolidasi, maka pekerjaan kalian selesai dan seimbang. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, mari kita kerjakan satu latihan kasus singkat antara PT Kipli dan PT Yul. Mari kita uji kemampuan kita dengan kasus PT Kipli yang membeli 100% saham PT Yul seharga Rp800.000 pada awal tahun 2014. Karena nilai buku ekuitas PT Yul saat itu hanya Rp280.000, maka ada kelebihan pembayaran yang cukup besar, yaitu Rp520.000. Kelebihan ini dialokasikan ke persediaan sebesar Rp40.000, aktiva tetap Rp80.000, dan sisanya barulah goodwill sebesar Rp400.000. Selama tahun 2014, PT Yul berhasil meraih laba bersih Rp180.000. Namun saat menghitung laba dari PT Yul menggunakan metode ekuitas, PT Kipli harus mengurangi laba tersebut dengan amortisasi persediaan dan depresiasi aktiva tetap, sehingga laba yang diakui hanya Rp120.000. Di akhir tahun, saldo laba konsolidasi akan mencerminkan hasil perhitungan gabungan ini. Jika kita lihat neraca konsolidasi per 31 Desember 2014, nilai aktiva lancar dan aktiva tetap sudah merupakan hasil penggabungan yang telah disesuaikan dengan alokasi kelebihan dan penyusutan selama setahun.
Hasilnya, total aktiva konsolidasi seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas di angka Rp2.740.000. Ini membuktikan betapa pentingnya ketelitian dalam setiap langkah alokasi tadi. Sebagai penutup, mari kita refleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah sampai di akhir perjalanan. Penting untuk diingat bahwa akuntansi konsolidasi itu lebih dari sekedar matematika. Ia adalah bahasa dan seni untuk merepresentasikan realitas ekonomi yang kompleks dari sebuah grup usaha. Kekuatan utama laporan konsolidasi terletak pada transparansinya, memberikan gambaran tunggal yang utuh, relevan dengan kondisi pasar saat ini, dan akuntabel karena memisahkan hak pengendali dengan hak minoritas secara jelas. Namun, ada bahaya yang selalu mengintai, terutama mengenai goodwill yang menggelembung. Jika angka goodwill terlalu besar tanpa didukung oleh sinergi bisnis yang nyata, perusahaan bisa terjebak dalam kondisi overvalued. Dampaknya fatal. Jika sewaktu-waktu nilai tersebut harus diturunkan atau mengalami impairment, harga saham bisa anjlok dan kepercayaan publik akan hancur. Selain itu, penentuan nilai wajar dan umur manfaat aset juga melibatkan banyak estimasi manajemen yang rentan dimanipulasi. Jadi, memahami kode kekuatan dan kerentanan di balik angka-angka ini adalah kunci utama bagi kalian sebagai calon akuntan profesional. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa di modul berikutnya.